artinya tidak litigasi. Karena seringkali membuktikannya itu sulit gitu. Jadi dan tidak mau juga diketahui orang lain itu, khususnya bapak ibunya gitu. Karena kan biasanya diancam akan dikirim ke bapak ibu gitu ya. Jadi ini posisi kasusnya begini, dia pacaran ya, kemudian atas permintaan dan atas manipulasi, atas rayuan, kemudian melakukan hal yang membuka baju lah gitu. Terus itu ternyata direkam gitu sama pacarnya, sama pelaku. Nah, rekaman yang ada itu kemudian disimpan dan digunakan untuk meminta yang selanjutnya, Mbak. Jadi lanjut gitu. Kalau tidak mau, ancamannya akan dibuka. Tidak tahu bagaimana dia mungkin juga ya memanipulasi lagi, punya nomor HP bapak ibunya. Dan ancaman itu sangat efektif untuk mau melakukan apa saja gitu, karena sudah terlanjur gitu. Jadi posisi kasusnya seperti itu yang sering kami dapat. Dan pelakunya variatif, mereka berdua variatif. Ada yang satu sudah kerja, pelakunya sudah kerja, kemudian korbannya mahasiswa. Ada yang sesama teman teman sekolah, teman kuliah gitu. Cukup banyak. Kemudian itu kasus yang ada di yang ada di Kota Malang. Efek psikologisnya ini yang dimaksud efek psikologis korban ya, Pak? Iya. Macam-macam juga sih, tapi mayoritas stres tentu. Sangat ketakutan. Ketakutan itu membuat putus asa gitu. Saya nggak tahu istilah psikologisnya ya, tapi secara faktual dia kelihatan putus asa, kemudian takut sekali. Seringkali kita tolong dengan menghubungi orang tuanya supaya tahunya bukan dari tadi pelaku gitu. Lebih baik tahu dari kita pendamping gitu. Nah, tentu saja orang tuanya marah, tapi kemudian kadang bersepakat untuk melaporkan ke kepolisian. Saya kira seperti itu. Kalau efek psikologisnya setiap korban tidak sama ya, tapi mayoritas stres, takut. Tapi ada di antara beberapa yang takut itu kemudian melawan dengan melaporkan. Terus yang nomor 5, kebanyakan adalah perempuan. Iya,
perempuan, umurnya variatif. Penyebab utamanya tentu kalau pendapat kami ya yang mendampingi, rayuan atau manipulasi yang kemudian korban itu menjadi percaya sekali kepada pacarnya, dalam tanda kutip ya, pacarnya tadi. Ya mungkin rayuannya tidak tahu persis sih ya, tapi seringkali menjadi takluk karena sangat percaya gitu. Dasarnya kepercayaan dari korban. Tapi tentu saja si pelaku ini sangat manipulatif, pintar merayu dan seterusnya. Dari banyak kasus yang berhasil didampingi, kayaknya enggak, kalau rata-rata tidak memuaskan ya. Artinya bagi kami WCC memuaskan kalau si pelaku itu mendapat sanksi yang adil gitu, karena dia telah membuat korban itu menjadi stres dan kemudian sangat ketakutan, kadang-kadang ada yang cenderung bunuh diri, ada pula yang sekolah atau pendidikannya, kuliahnya morat-marit gitu. Nah itu kan tidak adil kalau si pelaku itu kemudian tidak mendapatkan sanksi. Menurut kami seperti itu. Kepuasan dari korban dan keluarganya tentu si pelaku ini mendapatkan balasan yang setimpal gitu. Tapi luar biasa sulit. Kalau ditanya mengapa si korbannya seringkali merasa bersalah, Mbak, itu yang bikin dia stres. Kenapa saya mau, kenapa saya bodoh, kenapa saya tidak berpikir jernih, kayak gitu. Cenderung menyalahkan diri, sehingga kadang merasa bahwa pelaku itu ya memang salah, tapi sedikit banget salahnya gitu. Lebih besar kesalahan dia mengambil keputusan mau melakukan itu. Itu yang membuat kadang korban ragu-ragu memproses untuk mendapatkan keadilan. Bagaimana peran pemerintah? Pemerintah itu siapa, Mbak? Apa ya, kepolisian? Secara general aja sih, Bu. Misalnya ya, peraturannya. Oke. Peraturannya ada undang-undang ITE dan ada undang-undang TPKS. Kalau yang terjadi setelah Mei 2022 ya, Mbak. Tapi kalau sebelum itu memang pakai ITE gitu. Dan tentu saja aparat penegak hukum kalau tidak ada buktinya yang akurat cenderung menyalahkan korban, Mbak. Kenapa mau gitu? Sebenarnya kan kamu bisa menolak gitu. Dan itu kecenderungannya penegak hukum maupun pemerintah
ya kesulitannya adalah menyediakan pendamping psikologis yang tentu saja biayanya besar. Dan tadi tetap punya perspektif kesalahan korban, kenapa sampai seperti itu. Perspektifnya agak sama antara penegak hukum dan pemerintah. Pemerintah itu bisa pemerintah daerah ya Mbak ya, yang P2 TP2A itu pemberdayaan perempuan seperti itu. Apakah hukum yang ada sudah efektif dalam menangani? Hukumnya sebenarnya secara substansi sudah ada, tapi proses penegakan kan tidak hanya tergantung kepada adanya hukum, Pak. Tetapi budaya patriarki yang cenderung menyalahkan korban itu, Mbak, itu yang membuat tidak efektif gitu. Kenapa mau sih gitu? Itu yang membuat tidak jalan gitu ya. Bahkan kedua orang tuanya juga sering menyalahkan anaknya gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, ya budaya bahwa budaya patriarki yang menyalahkan perempuan, karena sebenarnya menurut mereka perempuan bisa menolak gitu. Kalau rumah aman di kepolisian nggak ada. Kota Malang katanya ada, ya. Tapi selalu ketika kita minta itu kesulitan orang yang bertugas menjaga setelah jam kerja habis. Jadi malam hari itu rumah aman itu tidak ada yang jaga. Namanya rumah aman nggak ada yang jaga gimana? Ya itu. Kalau wujud rumahnya ada, cuman nggak ada yang menjaga. Artinya mereka tidak membayar petugas malam hari. Malam hari seharusnya kan ada shift malam gitu ya. Nah itu nggak ada. Jadi kesulitannya itu. Kalau di WCC itu ada seringkali, tapi nggak bisa digunakan terus-menerus karena sebenarnya itu bukan rumah aman ya Mbak ya. Kamar aja dari direktur kami Bu Sri Wahyuningsih itu menyediakan kalau kepepet gitu 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu bisa nginep di situ. Tapi kalau terus-menerus nggak bisa gitu. Karena sebenarnya itu ya kamar keluarga yang digunakan. Kalau ada keluarga datang, kamar tamu loh. Ya. Kalau datanya itu, kalau wujud statistik boleh, maksudnya wujud tabel boleh, tapi kalau datanya itu harus minta izin sama Bu Wahyu ya. Nanti datanya ada di WCC. Ya, ada di WCC. Biasanya saya tidak boleh dibuka, nggak boleh difoto, nggak boleh sama sekali, hanya kalau dibaca boleh. Karena kita ada
standar operasional prosedur yang melarang men-share data korban, kecuali kalau kepada penyidik. Begitu. Penyelesaian hukum tadi sudah dikemukakan kesulitannya, perspektif dari pemerintah itu yang wajib sebenarnya melakukan melindungi korban. Ada perdanya, Mbak, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Nah, ini kan termasuk kekerasan. Tapi tadi itu kendalanya rumah aman seperti itu. Kalau pendampingan ya paling didampingi oleh petugas itu ke kepolisian. Nanti kepolisian, kejaksaannya itu jarang sekali yang punya perspektif melindungi korban. Hanya Mbak, setelah undang-undang TPKS ini disahkan, itu lumayan mereka mau mendengar gitu, mau melakukan perlindungan itu, Mbak. Terutama kalau di Malang Raya ini, Kota Batu dan Kabupaten Malang, polisi dan kejaksaannya lebih bisa diajak kolaborasi gitu. Tapi kalau Kota Malang agak rumit. Cenderung lama diurus gitu, sehingga kadang-kadang si korban ini jadi putus asa gitu. Apa yang menyebabkan kasus reference porn ini, pornografi ini masih terjadi? Nggak tahu ya, dari dulu sampai sekarang ternyata ada aja yang lapor gitu ya. Bukan berarti dulu nggak ada juga gitu. Cuman modus operandinya beda-beda. Sekarang lebih banyak dengan menggunakan ini media sosial itu. Dulu kan nggak ada WA, dulu SMS kan nggak bisa ngirim foto, Mbak. Nah sekarang kan mudah, upload gitu aja gitu. Dan HP itu sudah bisa melihat sambil merekam itu bisa. Dulu kan rekaman harus pakai video ya. Nah sekarang pakai HP merek apapun bisa gitu loh. Murah-murah juga bisa. Nah itu yang menurut saya bedanya yang dulu dengan sekarang. Kasusnya dulu ada, tapi mungkin bagi pelaku lebih sulit, Mbak. Kalau sekarang lebih mudah, dimudahkan oleh media online. Perkembangan digital. Iya, karena ya itu tadi, sekarang ngerekam mudah, segala macam dimudahkan gitu. Harapannya kalau kami sih sebagai pendamping, harapannya perspektif penegak hukum itu lebih lebih membaca lebih detail peraturannya dan melaksanakannya dengan baik. Itu kalau sudah terjadi ya, Mbak. Cuman kalau mengurus yang sudah terjadi terus itu kan kayak pemadam kebakaran terus. Iya. Nggak
enggak habis-habisnya gitu. Harusnya memang memberitahukan baik kepada calon korban dan calon pelaku. Saya nggak tahu pakai istilah apa ya, nggak bagus juga calon korban dan calon pelaku. Anak muda itu lebih cermat, lebih apa ya, lebih tahu seluk-beluk media online dan tidak mudah mempercayai manipulasi-manipulasi yang biasa dilakukan oleh pelaku. Jangan mudah percaya sama orang gitu. Kayak kasih tahu anak-anak itu loh Mbak, kalau ada orang asing jangan gitu ya. Ya itu aja sebenarnya. Walaupun itu temannya bukan orang asing, karena mereka harus tahu persis semua kekerasan itu terjadi dari orang dekat kita. Bukan orang yang datang tiba-tiba melakukan, enggak. Pasti kenal dulu segala macam. Orang kena bahkan saudara, incest banyak kan. Gitu. Jadi itu harus mereka tahu gitu. Tentu saja mereka nggak mau baca yang kayak gitu Mbak ya. Mereka dipaksa duduk lalu kita kasih tahu gitu. Artinya disosialisasikan gitu ya. Kalau disuruh baca kan mereka pilih baca yang lain gitu. Jadi walaupun kita sampai capek juga bikin apa ya, semacam YouTube, podcast, mungkin anak-anak muda bisa melakukan gitu, tapi nggak laku juga gitu ya, nggak laku, artinya nggak akan banyak yang membuka gitu. Ya mereka harus dipaksa duduk, dikasih tahu ini loh resikonya, dan banyak orang yang datang ke kami, ini ada bukti, kita telah catat yang datang ke kami. Artinya kita nggak bohong gitu loh, bahwa itu terjadi, supaya mereka lebih hati-hati aja. Ngeri juga sih, ada banyak orang menggunakan modus yang seperti itu kepada, nggak tahu, mungkin pacarnya mungkin juga main-main gitu, nggak begitu paham anak milenial zaman sekarang. Mungkin Mbak juga harus cari data tentang interaksi pacaran pada tahun-tahun akhir ini Mbak ya. Kalau saya kan pacarannya perspektif tahun 60-an, tahun 70-an ya Mbak. Jadi pacaran dulu tahun 65, 70-an itu kan sangat beda gitu ya. Jadi saya cenderung aneh banget gitu. Mungkin Mbak cari jurnal-jurnal yang membahas tentang interaksi laki-laki dan perempuan muda, tapi perspektif setelah maraknya media online ini Mbak. Mungkin itu bisa lebih nanti dijadikan variasi-variasi kenapa ini terjadi, modusnya kenapa begini begitu. Karena kalau kami yang menilai itu agak nggak fair juga, karena pengalaman kami pengalaman model tua gitu, pacaran mulai pakai suratnya dimasukkan di buku yang dipinjam kan beda Mbak, iya toh. Sekarang nggak akan ada begitu kan Mbak, tukar HP ya udah, kemudian nomor HP itu aja ya.
Jadi cobalah cari itu. Menurut saya itu bisa menjawab pertanyaan masih terjadi zaman sekarang itu, Mbak. Ya. Dan bagaimana kedepannya mungkin bisa juga dari mempelajari kenapa sekarang terjadi, interaksinya seperti apa, ya. Relasinya seperti apa, relasi laki-laki dan perempuan setelah adanya media online, medsos, macam-macam itu, Mbak, yang itu tidak pernah ada pada diri kami gitu. Jadi mungkin pengalaman kami sedikit dan menjadikan kami terheran-heran gitu, kenapa mau gitu ya, Mbak ya. Dan jadi sama sebenarnya dengan penegak hukum itu, kok bisa mau ya gitu, ya kan. Hanya saja karena kami memang punya perspektif melindungi, maka kita tidak menyalahkan korban semata-mata, karena tentu korban punya relasi kepercayaan yang luar biasa kepada pelaku sebelum kasus itu terjadi. Saya kira begitu. Nanti kalau Bu Luki mungkin bisa lebih detail dari pengalaman membuat berita acara dengan korban. Karena kan selalu kalau mau ke kepolisian kita wawancara detail dulu gitu. Ya. Ketemu ya aja Bu Luki. Kenapa? Untuk nemuin Bu Luki gimana ya, Bu? Saya